Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baso Muhammad Anugrah, siswa kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 2 Wajo. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tahapan pembelahan sel secara mitosis. Pernahkah kamu mengamati persamaan ciri atau sifat antara kamu dengan orang tuamu? Entah itu dari bentuk mata, hidung, rambut, atau kulit. Kalau kamu perhatikan, setidaknya ada satu ciri atau sifat yang sama. Nah, yang menjadi pertanyaan, kok bisa sih? Setiap anak atau individu pasti memiliki ciri atau sifat yang mirip, bahkan sama dengan orang tuanya. Hal ini karena adanya ciri atau sifat yang diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Pewarisan sifat tidak terlepas dari yang namanya proses pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini terbagi menjadi dua, yakni mitosis dan meiosis. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai proses pembelahan sel secara mitosis. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Nah, pada mitosis terdapat 4 tahap, yakni profase, metafase, anafase, dan telofase. Perlu diketahui bahwasanya sebelum 4 tahapan tersebut terjadi, ada yang dinamakan dengan fase pendahuluan atau interfase. Nah, interfase ini juga sering disebut dengan fase persiapan pembelahan. Oke, selanjutnya mengenai tahapan pembelahan sel secara mitosis. Yang pertama, profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi. Kemudian, setiap sentrosom bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara dua sentrosom. Lama-kelamaan, mikrotubulus ini akan membentuk seperti gulungan benang yang bisa disebut dengan benang-benang spindal. Di tahap ini juga, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan, yang kemudian membentuk kromosom. Nah, pada akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, setiap sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindal akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lainnya. Benang-benang spindal ini akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Yang kedua, metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan satu sentrosom oleh benang-benang spindal. Kemudian, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang berada di bagian tengah inti sel membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan dapat diperhatikan dengan jelas. Yang ketiga, anafase. Pada tahap ini ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer sehingga membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindal menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Nah, pada akhir tahap anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, pada tahap ini juga mulai terjadi yang namanya sitokinesis. Apa sih itu sitokinesis? Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran selular. Pembelahan ini dimulai dari pinggir sel atau membran sel ke bagian tengah sel sehingga menghasilkan dua sel atau yang disebut dengan sel anak. Keempat, telofase. Tahap ini merupakan tahap akhir dari pembelahan mitosis. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing, benang-benang spindal mulai menghilang, dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan semakin menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid atau 2N. Nah, itulah tahapan dari pembelahan mitosis. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.